ya Pak Haji ya. Gimana kabarnya Sabtu hari ini? Saya cukup baik, Pak Haji. Pak Haji, perkenalkan sendirian di sini. Ya tadi mau mau pergi tapi nggak jadi. Mau kemana Mas? Mau pergi ya ada kayak stres gitu lah. Gimana kabarnya Mas Sabtu hari ini? Baik Mas Haji. Kalau Pak Haji, baik ya. Ini tadi Mas Sabtu dari mana? Saya di rumah. Ya, kan ini kan libur, ya bingung di rumah dia pengen ke kampus gitu kan. Kata ada teman gitu dari sini. Ternyata mereka malah ada masalah sendiri di sini. Ya tadinya aku malah nggak ke kampus nih. Mau pergi jalan-jalan, menghilangkan stres dikit Mas. Ini Terima kasih itu apa namanya itu? Ini sebenarnya itu dari Tasik lah, gimana kita dari ya dari tadi sih ya semua dari satu sampai yang berapa? Mas dia di sini juga. Iya, tapi ya. Itu adalah ya. Dan nanti wah kali itu kayak mana tuh pikirannya kayak berpikir saja. Benar. Dia masuk di kayak banyak pikiran ya sebenarnya ya kalau berjujur ya. Karena Oh, jadi nanti itu sering itu bergerak begitu ya. Itu itu ya. Jadi semakin dekat, tapi akhirnya belum ada selesai. Gitu ya. Jadi nanti sini tuh kemudian itu kayak merenung gitu. Iya, Benar ya? benar. Oh, jadi gitu ya Mas Hati ya. Hujan juga tadi kan kita sama-sama bingung tuh ya, ini juga bingung banget ya. Lebih baik kita konseling aja gimana ada ruang konseling bisa konseling pada bapak yang ada di dalam konseling itu ya biar kita sama-sama kasih pengetahuan dan kita dan tadi ya bingung gitu. Boleh Mas, boleh. Ya, ayo kita sekali ya. Yuk. Ya silakan masuk Mas. Assalamualaikum Pak. Ya, selamat pagi ya. Ya. Duduk situ Pak, ya jangan malu sini aja. Oh. Gak apa-apa. Ya. Anggap aja rumah sendiri ya. Ya. Ya silakan. Sebelumnya tadi ini sama Mas Aldi ya. Ya, benar Pak. Setelah kontak-kontakan di sosmed kemarin, Iya. katanya mau mampir ke sini ya. Ya, benar Oke. sekali Pak. Sebelumnya ini kakaknya mahasiswa ya. Ya. Semester berapa toh? Saat ini lagi semester 3 Pak. Semester 3. Iya. Oke. Sebelumnya rumahnya di mana? Rumahnya di Jepara. Kuliahnya di sini ya? Ya, Di di UMK ya, Oh. benar sekali. Laju atau ngekos? Ngaju Mas. Enak. Ya enak gak enak lah. Iya. Laju jauh tapi ya enaknya bisa pulang ke rumah. Ada tantangannya lah ibaratnya. Perjalanan kuliah ke sini berapa jam? Berapa menit? Kira-kira ya kalau macet ya 45 menit, kalau lancar ya 30 menit. 20 sampai 30 bisa sih Pak. Lumayan ya? Ya lumayan. Lumayan ya. Ke sini sih nggak panas tadi Mas. Panas sekali ya Pak kalau dibilang gitu. Oke. Jadi gini Mas, ini sesi konseling kita cuma sekitar 20 sampai 30 menitan. Nanti kalau lebih dari itu bisa kita lanjut di pertemuan berikutnya. Ya, Oke? siap Pak. Mau langsung diceritain apa yang mau diceritain Mas? Oh, jadi gini Pak. Saya itu kayak sekarang itu lebih sering itu kayak kurang semangat berkuliah gitu loh Pak. Jadi kayak males-malesan saat kuliah gitu. Sering bolos gitu Iya, lah. sering bolos dan kurangnya semangat untuk bersekolah lagi dan kayak ingin bekerja lah gitu. Oke Mas, kalau boleh saya tahu, Masnya untuk di semester 3 ini ya, Iya. untuk di lingkungan kuliahnya pertemanannya gimana Mas? Alhamdulillah baik-baik aja sih Pak aslinya. Terus apa dorongan Masnya untuk memutuskan nggak mau kuliah di rumah aja gitu? Ada banyak faktor ya Pak. Dari faktor ekonomi, terus dari tidak adanya kendaraan, serta
kayak udah kurang menyukai kayak mengerjakan tugas gitu loh Pak. Oh, oke. Gitu. Serta banyak kadang ya kalau nggak kuliah kadang mikir gini Pak, kalau nggak kuliah itu sedangkan saudara-saudara saya itu pada kuliah kok aku nggak kuliah, jadi ada kata minder lah. Hmm. Oke, jadi kalau saya dengerin kata masnya tadi, masnya sering nggak berangkat kuliah karena dorongan dari ekonomi. Iya. Ada beberapa dari ekonomi sama faktor keluarga mungkin mas. Faktor keluarga iya. Tadi kata minder tadi Iya, itu ya. minder itu. Dan juga itu kurang memadainya fasilitas seperti motor. Kadang kalau berangkat sama temen itu kadang berpikir kok ngerepotin gitu, jadi gak enak lah sama temen. Kok saya berangkat sama temen terus sih, sedangkan temen itu aslinya ya nggak apa-apa lah ibaratnya gitu sih. Ya mungkin kesadaran dari masnya sendiri ya. Kayak gitu. Oke. Terus untuk dari orang tuanya ketika masnya kayak nggak kuliah, apa nggak ditanya dari bapak ibu kok di rumah? Sejujurnya pernah ya mas, ditanya gitu, kenapa kok kamu sekarang nggak semangat kuliah, padahal dulu di semester 1, semester 2 itu sangat semangat ya. Iya. Bahkan kalau nggak kuliah malah tetap kuliah. Iya. Ya karena ingin mendapatkan uang lah. Gitu. Oke. Kalau masnya bisa dikategorikan masnya pintar nggak kalau di kelas? Kalau di kelas jujur ya mas, itu kadang kalau kerja kelompok, kalau tugas kelompok sama tugas individu itu lebih suka tugas kelompok ya kalau saya ya. Kalau tugas individu itu menurut saya kayak agak berat gitu loh. Ya agak berat. Terus kalau kelompok kan bisa dikerjain sama-sama ya, sama teman-temannya. Kalau individu kan harus kerjakan sendiri gitu. Tapi kalau sejauh ini selama 3 semester masnya gimana cara ngadepin tugas individu itu? Kadang saya itu kayak sering menunda tugas itu. Kalau tugas itu sudah mepet dan mengumpulkan itu, biasanya saya baru mengerjakan itu. Dan kalau belum sangat mepet itu, biasanya saya pergi main, pergi kayak jalan-jalan sama temen dan lain sebagainya gitu. Masnya biasanya kalau menunda-nunda tugas itu ada konsekuensi dari dosennya enggak? Ada. Berupa apa itu? Ya yang pasti nilai turun ya Pak. Terus agak minder sama temen. Terus kurangnya semangat sekolah, kayak sekolah itu terasa berat gitu loh, kayak kalau tugas belum diselesaikan. Terus kurang percaya diri saat di kelas gitu. Oke, jadi setelah saya simpulin, mungkin bisa dibilang alasan utama dari masnya suka bolos kuliah itu karena faktor dari lingkungan kelasnya dan dirinya mas sendiri karena sering menunda tugas ya. Iya. Mungkin itu juga ya. Dan faktor-faktor yang lain, ekonomi bla 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 itu ya. Iya. Oke. Kalau saran saya sih mas, untuk semester kedepannya, oke deh semester berapa ini masnya? Semester 3. Ini udah mau UAS ya mungkin ya? Iya, udah mau UAS ini ya? UAS lagi ini pusing-pusingnya ya? Ini Pak. Mungkin kalau saran saya, ini kebetulan di penghujung semester, masnya puas-puasin deh. Setelah UAS ini kan libur panjang cukup lama ya, 2 bulan mungkin ya, kurang lebih ya. Masnya bebas-bebasnya masnya, sesuka-sukanya masnya, puas-puasin lah pokoknya. Nah, saran saya untuk semester 4 mulai dari 0 start baru, masnya harus bisa mengikuti untuk perkembangan tugas-tugas, harus sering nanya ke temen, pokoknya jangan malu untuk bertanya lah. Terus juga untuk masalah tadi masnya bilang ekonomi ya,
karena minimnya kendaraan di rumah membuat masnya kayak menjadi alasan nggak masuk kuliah. Mungkin itu bisa pelan-pelan dibicarain sama orang tuanya, bisa lebih dalam bicara. Masnya kebetulan dekat sama ibu atau bapak di rumah? Kalau untuk kedekatan kepada orang tua itu saya paling dekat itu sama ibu. Iya. Mungkin masnya bisa coba ngomong pelan-pelan sama ibu, nanti mungkin bisa disampaikan ke bapak gini, Bu, saya udah semester 3 kebetulan jauh, butuh kendaraan lah, nggak bisa kalau ngerepotin temennya terus gitu. Atau enggak ada opsi lain mas, kalau masnya gitu bisa mungkin ambil pilihan ngekos, itu juga bisa diobrolin sama orang tua. Kan ada 2 opsi ya, antara ambil kendaraan atau enggak bisa ambil kos di sini, kan sama-sama keluar budget ya. Iya. Mungkin orang tua masnya bisa mempertimbangkan mau ambil pilihan yang mana buat yang terbaik buat masnya supaya bisa kuliah gitu. Ya, saya mau minta saran bapak ya. Kalau misal untuk nanti ya, kan mau liburan ya. Iya, mau liburan. Misal saya itu mau ngambil kerjaan di saat liburan itu bisa ngambil kerjaan seperti kayak di MBK apa di coffee gitulah. Dan kayak di pabrik-pabrik gitu. Menurut bapak itu gimana sih? Sebentar mas, ini ada dua pandangan bagi saya. Iya. Ini masnya mau ambil kesibukan dalam artian ingin daripada jenuh di rumah, atau emang dorongan supaya nambah uang saku? Ya yang pasti ingin itu ya mas, ingin bisa membeli kendaraan ya, biar nggak ngerepotin temen lah. Gitu. Membantu orang tua ya. lah gitu, ikut support mau beli gitu ya. Mendorong kalau diri sendiri gitu. Menurut saya mengambil pekerjaan di waktu liburan atau enggak kuliah itu cukup bagus. Saya apresiasi kemauan masnya mau ambil pekerjaan itu. Menurut saya nggak apa-apa sih, selagi nggak ngebebani masnya sendiri, fisik dan mental masnya kuat. Apalagi pekerjaan itu bukan hal yang sepele, kalau masnya nggak kuat itu bisa merusak ke psikis mental dan akhirnya mengganggu kuliahnya, mengganggu semuanya. Kalau masnya bisa mampu sih nggak apa-apa, diambil aja. Syukur-syukur membantu orang tuanya, itu katanya mau beli kendaraannya. Tapi kalau untuk membangun kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas itu gimana sih Pak, kalau boleh tahu? Apakah kita harus tepat waktu mengerjakan kah? Apakah harus manajemen waktu, membagi waktu lah ibarat kata gitu. Ini mungkin dulu sewaktu saya kuliah, cara saya untuk agar ya nunda tugas sih saya adalah 1-2 kali. Tapi untuk cara saya menjadi disiplin seperti itu, setiap ada tugas itu saya paling enggak itu harus nyatet mas, mengingat. Misal kuliah pagi kan ya, ada tuh misal 2 matkul 1 ada PR, matkul 2 ada PR. Nanti kita pulang itu istirahat mas sampai sore. Setelah sore anggap aja rebahan di rumah. Sore mandi, nah setelah habis maghrib, sholat maghrib itu kita bisa ngerjain tugas mas. Kan daripada gak ngapa-ngapain toh di rumah main game gitu, kurang-kurangin lah kerjain PR-nya dulu. Toh nanti besok juga kayak misal kebetulan nggak ada PR juga bisa main game gitu. Atau setelah ngerjain tugas bisa main game kalau nggak ngantuk gitu. Lebih produktif aja lah mas, pinter-pinter bagi waktu masnya. Kan masnya sendiri toh yang ngerti juga aktivitasnya di rumah gimana. Kurang-kurangin membuang-buang waktu main game, istirahat yang berlebihan itu kurang-kurangin lah gitu, seperti itu mas. Gimana, ada yang
keluarin lagi dari hatinya masnya yang mungkin gitu. Oh, saya itu sedikitnya itu ya Pak, masih bimbang ya kayaknya ya, kayak apakah aku ngambil jurusan ini sudah tepatkah, apakah belum gitu loh Pak. Jadi sering berpikir kayak di waktu malam itu sering kayak overthinking. overthinking gitu. Kayak ini kayaknya bukan fashion Eh, saya. takut gak sukses lah ibaratnya nanti gitu. Itu yang saya khawatirkan di masa depan nanti gitu. Hal-hal seperti itu banyak sekali yang disampaikan dari mulut mahasiswa ya Mas. Iya. Salah jurusan, kurang mengerti pembelajaran waktu di kelas, gini-gini bukan fashion, kayak nggak minat gitu. Itu banyak banget disampaikan sama mulut mahasiswa yang biasanya datang ke sini Mas. Setelah mereka seiring berjalannya waktu, mereka bakal ngerti sendiri kok, kayak ini masnya kan udah semester 3 ya. Iya. 4, 5, 6, 7, 8, ini masnya udah jalan setengah semester lah. Iya benar. Setengah 50% lagi masnya kayak udah sampai puncak. 0 sampai 50% masnya ke situ itu mungkin berat, kayak mikir overthinking gimana ya, 50 ke 100%-nya bakal mulus kayak ya gini-gini, setelah lulus aku ngapain ya. Banyak orang yang ngomong kayak gitu Mas, tapi endingnya setelah perjuangan dari nol, mereka nggak dapat angin kosong kok. Mereka dapat apa yang mereka susah payahin dari nol, susah payah, akhirnya mereka dapat sesuai apa yang mereka renungkan di masa-masa lalu. Jadi untuk masnya boleh ngeluh boleh, tapi cobalah lebih legowo, mungkin jalani aja. Mungkin sekarang masnya ngerasa bukan fashion, kayak salah jurusan, tapi nanti masnya seiring berjalannya waktu bisa terbuka kok, kayak lebih menerima jalan yang masnya pilih tadi itu. Legowo aja. Dan kalau untuk itu ya Pak, mau tanya lagi, itu terkadang itu saya agak minder ya sama teman-teman sekelas ya. Teman-teman sekelas itu punya motor bagus dan berwajah ganteng dan cantik gitu loh. Dan serta bersirkel-sirkel gitu loh. Dan saya itu tipe orang yang suka diam dan jarang ngajak ngobrol duluan lah ibaratnya gitu. Kurangnya interaksi ya. Ya gitu. Jadi masnya itu kayak ngerasa insecure gitu ya. Kurang percaya diri karena dorongan dari faktor ekonomi membuat masnya kayak itu motornya bagus, itu harganya bagus, bajunya bagus gitu ya. Saran dari saya, masnya coba jadi bodo amat. Kita dilahirkan tidak bisa memilih dari rahim siapa, dari orang tua siapa. Kita tidak bisa memilih. Kita tuh dilahirkan nol, dari nol sampai penuh. Jadi kita itu, misal masnya sama saya, mungkin di latar belakang orang tua kita berbeda. Mungkin dari faktor orang tua saya menengah ke atas, masnya mungkin menengah ke bawah, sorry ya. Tapi untuk derajat kita sama. Yang beda itu cuma orang tua kita. Kita sama, nol. Kita nol, saya nol, masnya nol. Mungkin orang tua saya 10, orang tua masnya 8. Tapi untuk kita sama. Jadi jangan minder Mas. Mas ya masnya, saya kita sama. Itu masnya bisa mencoba kayak lebih bodo amat, gak usah mikirin itu. Yang penting masnya rajin berangkat kuliah, ngerjain tugasnya tepat waktu. Untuk masalah pertemanan, lebih pintar lah pilih-pilih teman yang kayak ini teman ini baik nih, bantu saya. Kalau yang sekedar teman senang-senang aja, lebih baik dikurang-kurangin lah. Apa manfaatnya cuma senang-senang? Ya boleh sih senang-senang aja, Pak. Seperti itu Mas. Tapi terkadang itu saya muak ya Pak dengan perkataan orang-orang di sekitar ya. Seperti udah gede kok masih jalan kaki sih, udah gede kok masih naik sepeda dan apalah gitu, yang jadi kayak
iya aku itu udah besar kok, belum punya motor dan belum punya segalanya lah, ibaratnya Oke. HP atau apalah gitu loh mas. Gitu. Gak apa-apa mas, itu mungkin tamparan keras bagi mas ya. Iya. Anggap aja itu motivasi sebagai dorongan mas ya, tadi yang berpikir sempat oh ini salah jurusan kayaknya, buktiin itu buat motivasi. Setelah lulus nanti masih jadi orang dari latar belakang masa lalu masnya yang rencana mau kerja, mungkin itu bisa menambah pengalaman di kelak esok nanti. Dan sedangkan teman-teman masnya cuma sibuk main, ngabisin harta orang tuanya, sedangkan masnya udah ditempa dari kecil, dilatih untuk kerja mandiri. Mungkin itu berhasil lah untuk masnya kedepannya nanti dibandingkan teman-temannya masnya yang belum punya pengalaman. Untuk saran bapak ya, kalau untuk semester kedepannya itu bapak itu memiliki saran gimana sih untuk kedepannya buat saya? Lebih produktif, terutama produktif, kurang-kurangin main atau aktivitas yang tidak perlu. Tugasnya itu jangan lupa masnya tadi dikerjakan, paling enggak seminggu itu harus selesai. Iya kan, kalau misal matkul itu kan misal Senin ketemunya Senin lagi Iya, kan. benar. Nah itu masnya bisa kerjain seminggu itu, kayak gitu mas. Nah untuk teman-temannya, saran saya ya kayak lebih bodoh amat aja sih, andelin diri masnya sendiri. Untuk saat ini kan saya masih mikir-mikir ya pak, untuk apakah masih lanjut kuliah kah, apakah sudah sampai jenazah gitu. Jadi agak berpikir untuk menyerah di sini aja gitu loh. Sebaiknya jangan terlalu memikirkan pikirannya masnya sendiri ya. Coba dilihat dari ibunya tadi masnya, bapaknya yang di rumah mati-matian cari uang buat masnya bisa sampai sini, bisa kuliah di sini. Itu orang tua di rumah itu penuh harapan buat anaknya. Masa orang tuanya mati-matian ngasih harapan sama anaknya, malah anaknya sendiri gak punya harapan. Gitu ya. Dan kalau saya itu di rumah itu kayak sering kurangnya teman gitu loh pak, dan jarang bersosialisasi. Dan bagaimana itu caranya agar kita mudah bersosialisasi dengan teman serta mendapatkan teman banyak kah? Kalau boleh nebak ya mas, masnya anak tunggal ya? Aku anak satu Ya kan, serta mempunyai adik 2 perempuan. Gitu ya. Ya. Mungkin dari sosok masa yang menjadi kakak di keluarga dan punya adik 2 itu kurangnya kayak interaksi sama orang-orang ya, karena latar belakangnya masnya yang menjadi kakak dari 2 adik itu membuat masnya kurang interaksi, kayak lebih condong diri sendiri, diem, nggak ngurusin orang lain gitu ya. Tapi dari masnya sendiri ingin nggak sih kayak bergaul sama orang, atau emang enggak, aku pengen sendiri gitu? Ya yang pasti aslinya ya pengen ya mas, pengen sekali bermain-main sama teman gitu, seperti main ke air terjun kah, ke kopi shop kah, dan ke tempat-tempat yang lainnya gitu. Mungkin bisa dicoba dari nanya tugas sih mas. Mungkin masnya kalau kesulitan buat tugas itu bisa mungkin di chat temennya, bro udah ngerjain tugas ini belum, bantu dong gitu. Pokoknya itu jadi celah buat masnya kayak menjalin hubungan sama orang lain seperti itu. Serta kalau saya di rumah itu kayak merasa kurangnya kasih sayang gitu loh mas. Di rumah itu kayak saya memperhatikan itu orang tua lebih sayang kepada adik-adik, serta pada saya itu kayak nggak adil gitu lah ya, nggak adil, cuek gitu. Orang tua itu memang seperti itu mas. Mungkin ini masnya seiring bertambahnya umur dan mungkin udah nggak waktunya lagi untuk disayang-sayang sama orang tua,
dibandingkan sama adik-adik masnya yang masih kecil-kecil, masa masnya mau disamain sama adiknya yang kecil-kecil? Enggak, kalau masnya udah gede. Iya benar. Jadi buanglah pikiran negatif itu. Masnya udah gede, udah dewasa, masa mau dimanja-manjain kayak anak TK? Nggak mungkin toh. Nah, gitu. Buang aja sisi negatif, ambil sisi positifnya. Apakah Bapak mempunyai saran untuk motivasi agar saya itu semangat lagi untuk berkuliah serta bisa menggapai cita-cita yang saya inginkan menurut Bapak? Oke, saya punya satu kalimat aja. Iya. Ini mungkin nampar keras dari masnya. Ya, Kalau masnya mau nyerah, coba pikirin bapak ibu di rumah. ya sudah payah sih Pak. Kebetulan ini waktunya sudah mendekati 30 menit. Iya. Kita akhiri sekarang dan mungkin 2 minggu dari sekarang masnya bisa kesini lagi Siap. untuk ngelihat progres kedepannya dari sekarang atau siap, Pak. hasilnya baik atau tidak Iya. terbuka sama sekali. Masnya bisa kesini lagi ya. Ya, Terima kasih, kita tutup ya. ya. Terima kasih saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Jadi ya. Ya Pak. 23 yuk. Akhirnya kom juga. Halo Mas Abi. Cakep Mas. Ya sudah. Gimana sih? Ya, saya sudah bisa mengeluarkan lukis aku yang dari kemarin itu belum bisa saya ungkapkan kepada orang lain. Alhamdulillah kalau gitu yang kasih ya dari konsultasi. Tapi saya mau tanya itu tapi nama konsulnya siapa? Pak itu Pak Rafa ya. Mereka background ya bisa itu ngasih solusi bagaimana uji. Mungkin kalau itu kalau kamu udah tenang, udah selesai belajar, terus kita pulang aja gitu kalau bisa. Ayo kita sudah semangat lagi untuk begitu. Bisa pura ya? Ya jangan lupa dijemput ya. Oke.